Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita ya, berkaitan tentang insyaallah kita lanjutkan babul haid. Bab berkaitan tentang haid. Berkaitan tentang haid. Haid itu dikatakan darah yang mengalir, itu haid. Maka sesuatu yang mengalir itu bisa dikatakan haid secara bahasa. Dari ini pula air yang berkumpul, yang mengalir, itu dikatakan haid. Tapi yang dimaksud di dalam bab ini adalah darah tabiat yang keluar dari rahim. Jadi darahnya darah bukan darah penyakit, tapi darah tabiat. Memang tabiat wanita punya darah haus tersebut. Dan dia keluar dari rahim. Ini pun penting. Kalau keluarnya bukan dari rahim, itu bukan haid. Bisa jadi istihadah atau bisa jadi nifas. Berikutnya, dikatakan juga biasanya ada pada wanita yang balik di waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi menunjukkan wanita balik itu dengan adanya haid. Dan itu waktunya pun ditentukan. Tidak waktu yang biasanya. Atau tidak waktu yang tanpa ketentuan. Maka dari ini, ada yang mengatakan haid terlama bagi wanita, ya, atau seringnya terjadi haid itu biasanya di waktu sucinya 28 hari. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka di hari yang pertama sampai hari yang kelima, kemudian jika berhenti sedikit, lalu keluar lagi di hari ke-6 dan ke-7, itu pun dikatakan masih haid. Kita nanti akan bahas lebih rinci tentang hukum-hukum itu. Tapi yang kita bahas sekarang adalah apa makna haid dan dalil-dalil tentang haid. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza. Mereka bertanya padamu tentang haid, katakanlah dia adza. Al-adza itu gangguan. Bisa diartikan juga al-adza itu penyakit. Jadi sakitnya yang datang memang pada wanita. Di dalam hadis banyak sekali yang menunjukkan masalah berkaitan dengan haid ini. Ya, ada hadisnya Fatimah binti Abi Hubeish, ada Ummu Habibah, ada Hamnah. Banyak hadis-hadis yang berkaitan, nanti kita akan bacakan hadisnya. Dan juga ijma' para ulama tentang adanya haid ini. Adapun hukumnya
atau permasalahan-permasalahan rincinya itu terjadi khilaf, tapi keberadaan haid itu ijma ulama. Jadi masalah-masalahnya nanti, contoh, ada beberapa masalah perempuan 4 hari keluar haid, keluar darah. Di hari ke-5, di hari ke-6 darahnya nggak keluar. Kemudian di hari ke-7, ke-8 darahnya keluar. Pertanyaannya, hari ke-5, hari ke-6 boleh sholat atau tidak? Biasanya begitu bagaimana? Sholat atau tidak, Ibu? Hah? Hari pertama, kedua, ketiga, keempat keluar darah. Hari ke-5, ke-6 berhenti. Hari ke-7, ke-8 keluar darah. 5 sama 6 sholat ya? Hah? Belum sholat. Itu yang benar. Walaupun nanti ada khilaf. Karena sudah dianggap suci lebih dari 24 jam. Jadi kalau suci lebih dari 24 jam sudah dianggap suci. Cuman masalahnya kalau itu dianggap suci di hari ke-8, 7 atau ke-8, darah apa itu? Kalau dianggap darah haid, berarti kamu haid sebulan 2 kali. Nggak mungkin. Kalau itu dianggap darah istihadah, darah bukan darah haid, juga tidak mungkin karena masih di masa-masa haid. Maka dari itu, para ulama tetap mengatakan, di hari ke-5 dan ke-6, jika kasusnya seperti hal tersebut, tidak harus sholat. Bahkan tidak boleh sholat. Kita akan bahas masalah-masalahnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena memang masalah haid ini antara gampang dan gampang-gampang susah. Jangankan laki-laki yang suruh bahas, perempuan suruh bahas juga kadang-kadang bingung. Masih nanya laki-laki, ini darah haid atau bukan. Padahal yang lebih tahu darah siapa? Ya perempuan. Karena masalah ini sebenarnya ada beberapa masalah yang kita harus pahami dulu dari awal. Apa itu? Kita bahas sedikit demi sedikit. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Fatimah binti Abi Hubeish dahulu istihadah. Nah, istihadah itu pun kalimatnya dari haid, tapi dikatakan istihadah. Sama-sama hadah. Hadah itu artinya haid. Istihadah berarti dianggap haid, tapi bukan haid. Nggak ada spidolnya ya? Istihadah itu dianggap haid, tapi dia bukan haid, tapi darah yang mengalir. Ini cuma mau nulis antara haid dan istihadah. Begini. Oke. Kalau haid itu pakai hadha. Jadi berubah menjadi haid. Begitu ya. Istihadah sama nggak ada hadahnya? Sama. Jadi istihadah artinya dianggap. Kalau ini haid, mengalirnya darah. Jadi dalam darah itu ada 3. 1 dari wanita, pertama nifas. Kedua haid. Ketiga al-istihadah, dianggap haid. Ini darah yang keluar dari wanita, yaitu khususnya dari kemaluan wanita. Jadi kita akan bahas 3 jenis darah itu. Pertama katanya, Rasulullah mengatakan, anna damul haid damul aswad yu'raf. Idza kana dzalikum famsiki anis salati fa idza kana akhar fatawaddai washolli. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya darah haid itu darah yang aswad yu'raf, agak merah kehitamannya kental. Ya, kalau seperti itu maka tahanlah sholat. Wa idza kana al-akhar, kalau warnanya lain, fatawaddai washolli, walaupun keluar darah,
tetap berwudu dan sholat. Dalam hadis Asma bin Umaish, wal tajlis fi markan. Fi markan itu maksudnya adalah ya wi'a tuqsalu fi thiyab. Markan itu kayak apa ya? Ember tapi enggak yang tinggi, yang sedikit kecil. Baskom ya, Bu ya. Rasulullah mengatakan kalau kamu ragu, duduklah di tempat yang seperti baskom. Kalau kau melihat sofroh fauqal ma, sofroh itu seperti kekuning-kuningan, nggak merah, maka mandi dan suci. Wal asr, ghuslan wahidan, mandi untuk sholat zuhur dan asar satu kali mandi. Fataktasil maghrib wa isya ghuslan wahidan wa taktasil fajar ghuslan wahidan tatawadda fi ma baina dzalik. Hadis ini pertama membedakan antara haid dan istihadah. Ada beberapa di sini menjadi pembahasan. Yang pertama, darah haid itu adalah darah yang keluar secara tabiat. Dan itu darah yang keluar dari rahim bagi wanita. Dan boleh dikatakan setiap darah yang keluar dari wanita hukum asalnya darah apa, Ibu? Kalau dihitung darah haid berarti setiap darah yang keluar hukum asalnya jangan sholat sampai jelas dulu ini darah apa. Kalau kita bilang keluar darah dari wanita hukum asalnya bukan haid, maka kalau keluar darah tetap harus sholat sampai jelas ini darah haid. Tapi yang benar, ambil kaedah yang gampang. Setiap keluar darah hukum asalnya itu adalah haid. Kalau dia haid maka harus tidak sholat. Kecuali kelihatan warnanya, baunya berbeda, waktunya berbeda, oh ini kayaknya bukan haid. Barulah di situ kita mengerjakan sholat. Di sini dikatakan, ya, menunjukkan juga ada sebagian wanita yang punya sakit istihadah. Jika perempuan dia melakukan sakit istihadah, maka membedakannya dengan beberapa cara. Yang pertama, bedakan waktunya. Bedakan warnanya. Karena warna istihadah lebih segar. Ya, jadi saya mau nulis di sini. Apa cara membedakan darah wanita? Oke. Tadi ada istihadah, ada haid, ada nifas. Pertama, al-haid. Ini darah haid. Kedua, al-istihadah. Ketiga, nifas. Ya. Pertama dari warna. Nifas merah segar, ahmar. Merahnya apa? Segar, seperti darah mimisan, darah luka, merahnya merah segar itu. Kalau darah nifas. Darah istihadah ahmar, merah segar. Karena dia darah yang keluar dari urat. Kalau kita lagi fasdu keluar darah urat itu merah kan. Kalau darah haid agak sedikit aswadul ahmar, agak kehitaman. Aswad, agak sedikit hitamnya atau merahnya lebih kehitaman. Jadi kayak coklat gitu. Tapi bukan terlalu coklat, tapi ada warna merahnya. Tapi kalau dikumpulkan dia akan lebih kepada hitam gelap, merahnya lebih gelap. Nah ini aswad di sini lebih kepada gelap. Yang kedua, beda dari baunya. Ini lebih berbau matin, baunya lebih kerasa. Ini
bau darah biasa. Yang ketiga dari waktu. Ini habis melahirkan, wiladah. Bahasa Arabnya wiladah, ba'da wiladah. Kalau ini nggak ada waktu dia. Kapan aja bisa keluar, nggak ada batasannya. Bisa jadi ada seorang sahabat 2 tahun nggak berhenti keluar darahnya. Ya, dan ini salah satu obatannya adalah sebagian ulama mengatakan boleh diruqyah. Boleh diruqyah. Kalau ini nanti kita akan bahas, dia harus berwaktu. Dalam 1 bulan tidak boleh dan tidak mungkin lebih daripada 15 hari. Tidak boleh dalam 1 syahra, 1 bulan, sahar, tidak boleh daripada 15 hari. Maksimal. Bahkan ada mengatakan 14 hari. Ini perbedaannya. Dan ini harus paling cepatnya sebulan sekali. Tidak ada sebulan 2 kali di dalam haid. Kalau dalam waktu haid keluar sebulan 2 kali, berarti itu langsung saja hukumi istihadah. Seperti itu. Ini perbedaan haid, istihadah, dan nifas. Kalau 15 hari itu betul-betul di waktu yang dia biasa dan tidak terpisah. Bisa jadi dia tidak sholat selama 14 hari, 15 hari itu. Ya, tapi 15 jarang, paling banyak 14 hari. Karena orang hukum asalnya manusia itu lebih banyak sucinya daripada tidak sucinya. Ya, kalau kita bilang, "Oh, ada orang haid Ustaz 20 hari." Nggak mungkin. Karena hukum asal manusia itu diciptakan suci sama Allah. Dan tugas dia ibadah. Nggak mungkin lebih banyak liburnya daripada tugasnya. Jadi, wanita yang paling banyak itu 14. Yang paling sering 7 hari. Itu paling sering. Yang paling sedikit, mungkinkah ada haid yang paling sedikit? Jawabannya mungkin. Ada yang mengatakan 1 hari, 24 jam. Kenapa itu terjadi? Biasanya orang-orang yang haidnya cuma sehari, 2 hari, tiba-tiba bulan besok banyak sampai 10 hari, 12 hari, itu haidnya sudah hampir habis. Hampir monofos. Itu biasanya agak kacau sedikit. Biasanya, tapi nggak semuanya seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi. Kata Syekh di sini, ya, masalah berikutnya perbedaannya itu perbedaan dari sifatnya. Sekarang perbedaan dari tanggung jawabnya apa? Perbedaannya pertama, kalau haid suci wajib al-ghusl, mandi. Istihadah tidak wajib mandi ketika sholat. Kalau nifas wajib mandi. Ini kalau nifas. Yang berikutnya, haid tidak boleh sholat, puasa, dan lainnya. Istihadah tetap boleh sholat, puasa, tawaf, dan yang lainnya. Nifas nggak boleh sholat dan yang lainnya. Sama. Kemudian, ya, haid itu tidak boleh hubungan intim. Istihadah boleh hubungan intim. Nifas tidak boleh hubungan intim. Nggak boleh hubungan intim. Berikutnya, apa lagi? Ya, berkaitan dengan haid dan istihadah perbedaannya dan nifas perbedaannya. Nanti kita baca akan lebih jelas lagi. Ada beberapa perbedaan-perbedaan lagi yang disebutkan oleh para ulama.
Termasuk baca Quran tadi, sholat dan ibadah semisal dengan itu. Ya. Maka dikatakan, kalau dalam hadis ini dikatakan, kalau dia haid atau dia istihadah, maka dia boleh menjamak sholat, tapi jamaknya jamak suri. Bagaimana jamak sholat bagi orang istihadah? Orang istihadah tidak wajib dia mandi. Tapi kalau dia mau mandi, boleh. Bagaimana caranya? Dijamak hampir seperti dijamak sholatnya. Dia sholat zuhur, diakhirkan waktu, dan dia sholat asar, diawalkan waktu. Contoh, asar kita sekarang jam 3 sore umpamanya. Dia mandi 2:30, habis mandi langsung sholat zuhur. Berarti masih 2:30 lewat, belum jam 3. Ya. Begitu selesai, assalamualaikum zuhur, langsung azan asar. Itu namanya jamak suri. Seolah-olah menjamak padahal tetap sholat di waktu zuhur, tetap sholat di waktu asar. Tapi zuhurnya diakhirkan, asarnya dicepatkan. Itu boleh. Seperti itu. Karena uzur haid tadi, istihadah, bukan haid ya. Karena istihadah. Ya. Kemudian kebanyakan orang, kita sudah singgung tadi, bahwasannya haid itu 6 atau 7 hari. Dan orang yang keluar darah ini, ketiga-tiga darah tadi, sama. Ada satu kesamaan, 3 darah tadi hukumnya najis. Tiga-tiganya apa? Najis. Jadi kalau ada orang melahirkan, spraynya kena darah melahirkan, itu cepat dibersihkan. Karena itu najis. Tiga-tiganya najis. Istihadah najis, karena tiga-tiganya keluar dari kemaluan. Yang keluar dari kemaluan, baik itu darah ataupun air, dihukumi najis. Kecuali air mani. Air mani tidak dihukumi najis. Di sini terjadi khilaf ulama, apakah wajib mandi di setiap sholat bagi orang istihadah? Jumhur ulama berpendapat tidak wajib. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga Imam Syafi'i. Mereka mengatakan tidak wajib. Adapun hadis yang menunjukkan mandi setiap istihadah, ini adalah cuman keutamaan dari para sahabat yang melakukan hal tersebut, bukan dari perintah Rasulullah SAW. Hadis yang lain, kita baca hadis yang lain. Hadis Hamnah binti Jahsh berkata, "Kuntu ustuhadha haidatan katsiratan syadidatan." Dulu aku istihadah dengan sangat banyak darah yang keluar. Fa'ataitun Nabi. Dan memang saya juga mendapatkan beberapa perempuan di akhir-akhir sekarang ini, salah satu gangguan jin kepada mereka adalah membuat mereka terus istihadah, keluar darah. Sampai ada seorang perempuan yang disihir sama orang lain, itu dalam satu hari hampir keluar darahnya 3-4 liter dari dirinya. Jadi ada waktunya mungkin kalau kita punya kerabat, keluarga atau anak, mungkin kalau terlalu banyak keluar darah istihadahnya, memang secara medis kita tetap periksa, tapi jangan lupa coba diruqyah dulu. Karena bisa jadi itu gangguan-gangguan dari jin yang tidak suka atau mengganggu dia. Innamah yaraqdatun minasyaiton. Perhatikan di sini. Aku tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini keluar banyak banget darahnya." Apa jawaban Rasulullah? "Innama hiya raqdatun minasyaiton." Sesungguhnya itu adalah raqdah. Raqdah itu dikatakan oleh para ulama pukulan, sentuhan, gangguan dari syaitan. Apakah semua orang istihadah gangguan syaitan? Ya bisa jadi medis, tapi kalau terlalu banyak, di luar akal sehat, nggak dimengerti kenapa sebabnya. Seperti tadi keluar satu hari 3-4 liter, kan nggak masuk akal. Habis berapa darah dia seharian. Itu gangguan syaitan. Ya. Maka kata Rasulullah, "Fatahayyidi." Kalau kamu haid,
cukuplah 6 hari atau 7 hari. Ini haid berarti sekitar 6 atau 7 hari. Kemudian mandilah. Kalau kau istaqati, kalau kau suci, maka sholatlah saja selama 4 atau 24 hari atau 23 hari. Berpuasalah dan sholatlah. Itu semua boleh bagimu. Begitu pula lakukan di setiap bulan. Sebagaimana tahidina nisa, sebagaimana umumnya perempuan haid. Ini jadi masalah. Saking dia nggak taunya haid dia bagaimana, dia nggak tahu nih, udah lupa dia juga. Saya itu biasanya awal bulan, tengah bulan atau akhir bulan. Saya itu berapa hari? 3, 6 hari, 7 hari atau 10 hari. Karena seringnya dia istihadah, sampai dia nggak ngerti mana pembeda antara haid dan istihadah. Sementara Rasulullah katakan, kalau kamu kena istihadah, maka berhentilah di waktu-waktu yang waktu kamu biasa haid. Maksudnya gini, ada orang kena istihadah, 2 bulan berturut-turut keluar haid, keluar darah. Pertanyaannya, kalau dia 2 bulan turut-turut keluar darah, di dalam 2 bulan itu ada haid nggak dia? Ada. Bagaimana menentukan dia haid? Hah? Di awal? Hah? Di hari biasanya dia haid. Maka perempuan menanggalkan kalender kapan dia haid dan mengundur waktu dia lihat itu penting. Karena suatu hari ketika jadwal dia berantakan, mungkin gara-gara makan obat, atau mungkin gara-gara pasang alat spiral, atau mungkin gara-gara dia sakit, berantakan nih jadwal, tapi dia pernah tulis di kalender ini menjadi penentu kapan dia haid. Dia 2 bulan haid terus, atau istihadah terus. Tapi di kalender dia lihat, saya biasanya haid itu tanggal 10 sampai tanggal 17. Kadang-kadang geser 9 sampai 16. Kadang-kadang geser 5 sampai atau 8 sampai 15. Kalau dia udah tahu itu, ketika dia istihadah 2 bulan, dia bisa tentukan. Berarti tanggal 15 atau tanggal 8 sampai 15 saya nggak sholat. Dipahami maksudnya? Itu cara menentukan pembeda antara haid dan istihadah. Kenapa dia mengambil tanggal 15? Karena saya melihat 3 bulan kemarin berturut-turut saya itu di tengah bulan. Maka tengah bulan ini saya 1 bulan penuh keluar darah. Yang saya tentukan haid cuma tengah bulannya berdasarkan kebiasaan saya. Itu cara menentukan darah haid yang terbiasa. Pertanyaan berikutnya, kalau dia nggak bisa, lupa dia udah, nggak tahu kapan waktunya. Maka Rasulullah mengatakan di sini, kata Rasulullah SAW, tahidina kama faf'ali kulli syahrin, lakukan setiap sebulan sekali. Berarti jelas, haid itu berapa kali? Sebulan sekali. Kalau di awal bulan sudah keluar 6 hari, kemudian di akhir bulan keluar lagi. Akhir bulan berarti apa itu? Darah apa yang keluar? Istihadah. Karena nggak mungkin sebulan ada 2 kali haid. Kalau kamu nggak bisa menentukan waktu haid kamu dikarenakan sudah tercampur dengan istihadah, maka setiap bulan tentukan waktu haidmu sebagai umum sebagaimana wanita menentukan waktu haidnya. Pertanyaannya, bagaimana wanita menentukan waktu haid? Dia boleh tanya orang dekat dia. Dia anak, tanya ibunya haidnya kapan. Tanya kakaknya haidnya kapan. Dia ibu, boleh tanya kapan haid anaknya. Karena biasanya perempuan kerabat dekat itu haidnya berdekatan, nggak bakalan jauh waktunya. Iya, itu berdekatan. Maka itu dia, karena kalau dia nggak bisa menentukan kapan haid dia, sementara terus menerus keluar darah istihadah, dia boleh ikut
kerabatnya. Oh, kebetulan anak saya lagi haid. Oh, biasanya saya sama anak beda 2 hari. Maka dia langsung haid saja, dianggap haid hari keduanya. Atau kebalikannya, si anak dia haid, ikutin waktu ibunya. Itu cara menentukan waktu haid ketika bingung banyak keluar darah istihadhah. Ya. Berikutnya kata Syekh di sini, atau kata Rasulullah, kadzalika af'alikul nam. Fa idza qawatil ala tuakhir dhahr wa tu'ajjil al-'asr thumma taktasil hina tadhurin. Fa idza qawiti, kalau kamu mampu mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, ini kita bilang tadi jamak suri namanya. Zuhurnya diakhirkan, asarnya disegerakan. Lakukan, kemudian mandilah setiap engkau bersuci. Ini maksudnya kalau istihadhah. Maka orang istihadhah mandi setiap sholat itu sunnah, nggak wajib menurut jumhur ulama. Tapi wajib bagi dia berwudu di setiap waktu salat. Summa tu'akhirina maghrib wal tu'ajjil isya, summa taksilina tajma'a baina salatain. Faf'ali taktasilina ma'a subuh wa tusallin wa huwa a'jabul amrayn ilayya. Kalau subuh pun kalau bisa mandi, mandilah karena itu perkara yang paling a'jab, mengagumkan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam hadis riwayat lain, ya, dikatakan di sini, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Ummu Habibah binti Jahash mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang darah. Maksudnya mengeluh di sini bercerita kepada Rasulullah tentang darah dia. Maka Rasul mengatakan umsuki qadri ma kanat tahbasuki haidatuki summa taksili. Maka diamlah sesuai dengan kadar haidmu, kemudian mandi. Jadi semua perempuan itu tahu kadar haidnya masing-masing, beda-beda semua orang. Tapi umumnya 6 sampai 7 hari itu umumnya. Ya, walaupun ada sebagian orang yang sampai 10 hari ada. Tapi biasanya kalau yang sampai 10 hari, 12 hari, itu haidnya pun nggak tiap bulan biasanya. 2 bulan sekali baru haid, 3 bulan sekali baru haid. Seperti itu. Kalau yang haidnya normal, itu biasanya sebulan sekali haid 6 sampai 7. Itu yang baik, itu yang umum. Fakana taktasilu likulli salat. Rawahu Bukhari. Wa tawaddu likulli salat. Dalam riwayat dikatakan, riwayat Bukhari, wudu'lah di setiap kali engkau sholat. Ya. Di sini dalil juga ya bahwasannya istihadhah dianggap hadas. Orang istihadhah dianggap hadas terus-menerus. Bisa dikiaskan dengan orang istihadhah. Jadi kan orang istihadhah itu kan darahnya terus-menerus keluar. Darah terus-menerus keluar itu dari kemaluan, itu hukumnya sama seperti orang kentut terus-menerus. Karena lubang kemaluan dan lubang buang air kecil besar itu sama. Kalau ada yang keluar dari situ, hukumnya adalah membatalkan wudu. Sama seperti orang yang anyang-anyangan, pipisnya nggak bisa dikontrol. Ustaz, saya pipis terus nih. Ruku keluar pipis, batuk keluar pipis. Gimana? Sholatlah. Ketika mau sholat, bersihkan. Wudu. Maaf, dicebokin. Dicuci. Habis itu sholat. Walaupun mungkin ketika sholat tetap keluar, dianggap tidak mengapa. Karena itu sakit. Orang yang terus kentut dianggap sakit. Maaf, orang yang mungkin juga diare, terus-menerus keluar air besar, dianggap sakit. Orang yang terus-menerus keluar darah, dianggap sakit. Orang terus-menerus keluar pipis, dianggap sakit. Sholat tetap walaupun dia keluar terus-menerus kotoran.
Tapi catatannya sebelum sholat harus wudhu dan harus bersihkan. Begitu mau masuk sholat keluar, tetap lanjut sholat. Dan setiap waktu sholat harus wudhu. Setiap waktu sholat harus wudhu. Allahu musta'an. Kemudian, ya, di dalam riwayat juga dalam hadis yang lain dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna la na'uddu qudrah wa sufrah ba'da tahri syai'an." Dahulu kami tidak menganggap kudrah. Kudrah itu yang dimaksud adalah darah, tetapi terakhir yang betul-betul penutup. Biasanya, ini kalau menurut buku yang saya pahami, perempuan itu waktu haid banyak, berhenti sebentar, udah mau habis. Tapi di akhir akan ada bercak. Setelah bercak itu yang agak kemerah-merahan, akan ada, seperti ingus kekuning-kuningan. Kalau itu sudah terjadi, berarti kau sudah suci. Tandanya begitu. Udah gak ada darah sama sekali. Jadi dia gak perlu nunggu lagi 24 jam, nunggu 2 hari. Gak perlu. Kalau sudah ada darah yang seperti ingus kekuning-kuningan, sebenarnya bukan kuning, darah kental, air lendir, tapi bercampur sedikit dengan darah, warnanya jadi berubah menjadi agak kekuningan. Kalau itu sudah keluar, berarti tanda sudah suci, langsung mandi. Jangan tunggu, tunggu maghrib aja sekalian. Jangan, suci langsung mandi. Ya, kadang-kadang orang nunggu sekalian mandi sore aja, bentar, ini masih zuhur soalnya, ntar mandi sore. Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena berarti sholat zuhur dan asarnya dia sudah lewatin, tinggal mandi ketika lekas suci. Tapi kalau dia haid, darahnya banyak, tiba-tiba berhenti. Lalu berhentinya, nggak ada tanda juga flex, dan tidak ada tanda juga, lendir yang seperti ingus. Ya, kemudian masih di harinya. Berhenti di sini belum berarti suci. Dipahami? Contoh, hari pertama keluar sedikit, hari kedua tambah banyak, hari ketiga tambah banyak, hari keempat tambah banyak, hari kelima mulai dikit, hari keenam nggak keluar. Tapi nggak ada juga yang seperti kuning yang keluar, seperti ingus. Nggak keluar itu, nggak keluar juga darah, tapi masih di hari keenam. Biasanya dia sampai 8 atau 7 hari. Maka di hari ke-6 ini hukum dia adalah apa, Bu? Hukum dia di hari ke-6 ini adalah haid. Masih. Karena dia biasa berapa hari? 7 atau 8 hari. Dan belum ada tanda-tanda keluar flek yang kekuning-kuningan. Walaupun sudah tidak keluar darah. Karena ada kemungkinan nanti terakhir keluar lagi sedikit, kemudian keluar flek, disitulah hari berhentinya dia. Ya, disitulah hari berhentinya dia. Jadi perempuan jangan cepat-cepat sholat juga kalau masih di bawah 6 hari. Tapi udah gak kelihatan, Ustadz. Oke. Kalau gak kelihatan, lihat kamu biasanya berapa hari. Ya biasanya sih 7-8 hari. Nggak kelihatan sekarang, bukan berarti nggak keluar. Masih tetap haid. Kalau dia bilang, enggak Ustadz, memang akhir-akhir ini, saya sekarang haid itu cuma 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sudah 3 bulan ini saya haid 5 hari. Hari ke-6 ini hari apa berarti? Bisa jadi hari suci. Karena ternyata dia seringnya berapa hari 3 bulan terakhir? 5 hari. Seperti itu menentukannya. Ya, yang sulit menentukan itu biasanya adalah anak yang baru haid. Itu juga kadang-kadang sulit.
Karena sirkulasinya belum dapat sirkulasi yang biasanya dia. Kadang banyak, kadang sedikit, waktunya masih berubah. Atau wanita yang tadi hormonnya berubah. Mungkin karena makan obat hormon atau makan penghalang haid. Nah, ini sering terjadi juga. Bagaimana sering terjadinya? Perempuan sedang umroh. Ketika dia lihat tanggal, kayaknya puncak umrohnya saya haid. Oke. Lalu dia makan obat haid. Ingat, makan obat haid itu enggak makan langsung besok berhenti. Enggak. Itu butuh proses. Ini banyak nih orang-orang haid atau ketika umroh makan obat haidnya ketika udah berangkat. Akhirnya tetap keluar kadang. Harusnya dia makan sebelum dia berangkat. Tentu yang lebih baik adalah konsultasi dokter. Ketika dia sudah makan, berhentilah haidnya di tanggal yang biasa dia haid. Tapi yang jadi masalah sekarang, kadang-kadang berhentinya nggak total. Keluar bercak juga di hari keempat. Dia biasa haid tanggal 24 atau 20. 20, 21, 22, 23, 24 sampai 27. Dia tahu tanggal 20 mau haid. Dari tanggal 15, dari tanggal 10 udah makan obat haid. Tanggal 20 masuk, nggak ada haidnya. Betul, sesuai dengan makan obat. Tanggal 21 nggak ada haidnya. Tanggal 23 nggak ada haidnya. Tanggal 24 nggak keluar, cuman bercak. Bercak tanggal 24. Darah apa ini? Hah? Kenapa haid? Karena di waktu dia sedang haid, begitu. Tapi para ulama berpendapat itu bukan darah haid karena dia telah makan obat berhenti haid. Karena itu bercak. Tanggal 25-nya kosong, tanggal 26-nya kosong. Ya kan? Begitu tanggal 30-nya baru keluar semua, mengalir. Itulah haid kalau dia mengalir banyak. Seperti itu. Ya karena ini sering terjadi orang yang makan obat penghalang haid ternyata terjadi bercak. Ketika terjadi bercak bingung. Bingung ini sholat atau enggak ya Ustaz. Karena ada bercak ya. Maka kita bilang kalau belum darahnya mengalir, belum banyak, maka itu belum dikatakan apa? Haid. Itu masih dianggap istihadah. Bersihkan, lalu dia tetap sholat. Maka di sini, kunna la na'uddu kudrah wa sufrah ba'da tuhrin. Kalau sudah waktunya suci, maka kudrah, flek tadi, atau sufrah, atau kekuningan tadi, nggak dianggap apa-apa oleh sama sahabat. Sahabat nggak mau nganggap apa-apa itu, nggak dipusingin sama dia, biarin aja udah. Yang penting dibersihin, begitu. Ya. Tapi jika kudroh, tadi kudroh itu apa? Flek ya. Wa kudroh, wa sufroh itu keluarnya di waktu yang masih belum suci, maka dianggap juga sebagai haid. Begini, saya mau contohkan. Haid biasa 8 hari. Hari pertama keluar sedikit, hari kedua keluar banyak, hari ketiga keluar banyak, hari keempat mulai dikit, hari kelima flek, nggak keluar. Hari keenam berhenti. Dia biasa haid 8 hari. Hari kelima udah mulai bercak, hari keenam mulai berhenti. Pertanyaannya, hari kelima dan keenam, karena ada bercak itu, haid atau tidak dia? Haid. Karena bercaknya berada di hari yang biasa dia haid. Tapi dia biasa haid 8 hari. Di hari ke-8 udah nggak ada. Bersih. Maka dianggap apa? Suci. Tapi di hari ke-9 keluar flek. Flek apa itu? Istihadah, bukan flek haid. Apa? Kenapa beda? Padahal di hari kelima juga flek, di hari ke-9 ada flek. Kenapa beda? Hari kelima flek di hari-hari yang biasa haid, maka dianggap fleknya flek haid. Hari ke-9 fleknya di luar hari biasa
haid, maka dianggap istihadah. Karena kalau yang flek sedikit seperti itu membedakan warnanya kadang sulit. Karena kan tadi bisa dibedakan dari warna. Warnanya merahnya agak kehitaman gelap atau merahnya merah darah. Nah kalau flek seperti itu antara istihadah dan haid terkadang sulit membedakannya. Ya. Di dalam hadis yang lain, nah ini berkaitan sudah jelas berkaitan tentang darah haid. Paling lama haid berapa? 14 hari. Lebih dari 14 hari tegaskan itu bukan haid. 14 hari pun itu bagi mereka yang biasa haid 14 hari. Dan itu hampir jarang. Saya contohkan. Dia haid biasa 8 hari. 8 hari, 8 hari, 8 hari, 3 bulan 8 hari terus. Kemudian dia suntik KB. Bulan besok nggak keluar haidnya. Bulan berikutnya keluar tapi 14 hari. Pertanyaan saya, bulan berikut yang keluar 14 hari ini keluar, pertanyaannya berapa hari dia haid? Biasa 8 hari. Bulan pertama, bulan kedua 8 hari. Bulan ketiga 8 hari, tapi dia suntik KB. Bulan keempat nggak keluar banyak. Bulan kelima keluar 14 hari. Berapa hari di bulan kelima harusnya dia haid? 8 hari. Lalu lebihnya apa? Istihadah. Bulan ke-5 14 hari, bulan ke-6 14 hari, bulan ke-7 14 hari. Di bulan ke-7 berapa hari haid dia? Berapa? 14 hari. Karena sudah terbiasa dengan rite yang baru yang biasa yang baru. Pas yang ketiga. Tapi jarang orang yang 14 hari. Jarang sekali. Ya, bahkan pernah dulu ada seorang suami muda baru nikah sama istrinya, datang sama saya bilang, "Ustadz, istri saya suci dalam sebulan cuma 3 hari." Subhanallah. Saya bilang nggak mungkin. Iya Ustadz. Dari warnanya, dari baunya itu darah haid Ustadz. Saya bilang nggak mungkin. Karena para ulama sudah sepakat tidak ada haid lebih daripada 14 atau 15 hari. Jadi nggak ada orang yang lebih dari itu kecuali pasti akhirnya adalah istihadah atau darah sakit. Kalau darah sakit, istihadahnya terus terlalu banyak, apa yang kita lakukan? Yang mana? Tadi kita bahas. Tadi kita bahas bagaimana wanita istihadah menentukan waktu haidnya. Ada 2 cara tadi kita bilang. Pertama, lihat kalender yang biasa dia haid. Oh, di kalender saya itu biasanya minggu kedua. Berarti ketika dia istihadah, diambil saja minggu kedua. Dipahami maksudnya? Kalau dia ternyata lupa, nggak nyatet, bingung saya juga. Kadang-kadang tanggal sekian. Apa yang dia lakukan? Lihat kepada kerabat dekatnya. Ini yang kita bilang tadi. Tadi saya contohkan, ada orang istihadah 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut keluar darah nggak berhenti. Pertanyaannya, apakah di 2 bulan ini ada haid bagi dia? Ada atau tidak? Ada. Kapan dan bagaimana menentukan haidnya? Sesuai tanggal kebiasaan. Dari mana tanggal kebiasaan? Yang dia catat. Oh, biasanya tanggal 10 sampai tanggal 17. Kalau dia tanggalnya lupa, ikut siapa? Saudaranya, ibunya, kakaknya, adiknya, kerabatnya. Lihat, oh dia tanggal sekian. Saya tuh, kalau teman itu terlalu akrab bisa jadi sama. Tapi 1 atau 2 hari bedanya. 1 atau 2 hari bedanya. Bisa terjadi itu. Bahkan maaf, istri pertama, istri kedua pun bisa terjadi sama.
Jadi si suami, istri pertamanya haid, istri keduanya haid. Iya, subhanallah. Itu memang terjadi. Anak, kakak sama adik berdekatan. Iya, karena memang sirkulasi itu hampir berdekatan. Ya, itu yang berkaitan tentang haid dan istihadah. Kalau haid harus mandi, istihadah disunahkan mandi. Kalau nifas wajib mandi. Nifas di sini belum dibahas. Nifas, pendapat yang lebih benar itu tidak lebih daripada 40 hari. Kalau ditanya waktu yang tersedikit nifas kapan? Ya kan nifas nggak pernah, jarang ya orang nifas punya kebiasaan, kan jarang kan, karena jaraknya jauh begitu. Dia melahirkan di malam hari, jam 8 malam. Darahnya keluar sampai jam 8 malam besok. Ketika subuh sama sekali nggak keluar lagi darah nifasnya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah tetap nunggu 40 hari? Walaupun nggak keluar darah? Hah? Bagaimana ibu-ibu biasanya, Bu? Kalau punya anak di rumah yang melahirkan. Di hari ketiga, darah nifasnya berhenti. Terutama mungkin sebagian orang yang sesar ya, nifasnya nggak terlalu banyak. Ada yang beberapa hari sudah berhenti. Ketika di hari keempat dan ketiga berhenti darah nifasnya, sholat atau enggak? Hah? Tunggu 40 hari. Itu banyak dilakukan oleh kita orang Indonesia, nunggu 40 hari walaupun sudah berhenti darah. Dan itu salah. Karena darah udah nggak keluar, kenapa nggak sholat? Nunggu 40 hari Ustaz, 40 hari itu angka maksimal. Kita bicara angka minimal, bukan wajib 40 hari. Apalagi orang sekarang 40 hari nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kena matahari, nggak boleh sholat, nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, sampai kalau ada sebagian perempuan yang udah 30 atau di hari ke-30, 25 keluar rumah dianggap pamali, nggak boleh. Itu nggak ada dalil sebenarnya. Memang ada dalil yang berkaitan dengan 40 hari dilakukan oleh sahabiat atau sahabat-sahabat Rasulullah yang perempuan, tapi itu cuma menentukan waktu maksimal nifas. Bukan mewajibkan perempuan nifas 40 hari. Karena nifas itu berkaitan dengan darah. Kapan darah kelihatan masih nifas, darah udah kering dan berhenti, berarti sudah tidak nifas. Masih kelihatan darah tapi di hari lebih dari 40, maka itu bukan darah nifas. Darah apa dia? Darah apa? Istihadah. Dilihat dulu. Bisa jadi nyambung sama haid. Tergantung kebiasaan dia. Dari warnanya, dari baunya, dari kebiasaannya. Kayaknya nih haid deh. Kenapa? Perut saya sakit. Umpamanya kebiasaan dia kayak begitu. Ya. Maka itu dikatakan haid. Tapi ternyata enggak, ini bukan jadwal haid saya. Saya haid itu biasanya awal bulan. Ini kan akhir bulan. Atau ini kan tengah bulan. Tapi masih keluar darah dari 40. Atau 42, 43 masih keluar darah nifas. Hari 42, 43 masih keluar darah. Dan dia yakin bukan darah haid. Boleh sholat enggak? Boleh sholat enggak? Kenapa? Karena darah istihadah. Pertanyaan berikutnya. Kalau dia sedang hamil, tiba-tiba keluar flek darah. Di hari, di bulan, atau di waktu yang biasa dia haid. Itu haid atau bukan? Dia biasa haid di tanggal 15 sampai tanggal 23. Sekarang dia hamil. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga nggak keluar darah. Bulan keempat keluar darah, tapi flek pas di tanggal seperti tanggal dia haid.
tapi dia hamil. Itu haid atau bukan? Maka itu khilaf ulama tentang wanita yang keluar darah ketika hamil. Ada yang bilang itu haid. Ada yang bilang itu ini masih bulan kelima, bulan ke-6 keluar darah, tapi flek di waktu yang sering dia haid. Maka Allahu alam ada yang berpendapat itu istihadah. Perempuan hamil tidak ada haid. Walaupun ada keluar darah flek, bukan haid. Ini sebagian pendapat ulama. Tapi ada yang berpendapat enggak. Karena itu di bulannya dan di waktu yang biasa dia keluar, maka itu bisa jadi adalah haid. Tapi pendapat yang lebih tenang, itu istihadah. Dia belum melahirkan, tapi udah naik sampai bukaan ke-6. Di bukaan ke-6 biasanya pasti ada flek. Flek keluar darah di bukaan ke-6, tapi dia belum melahirkan. Masih mules, bahkan mules masih 24 jam. Ada bukaan ke-6 masih mules 24 jam. Pertanyaannya, darah udah keluar, tapi bentuknya flek karena udah bukaan 6. Tapi bayi belum keluar. Bahkan sebagian orang ketuban udah pecah, bayi belum keluar. Pertanyaannya, dalam keadaan sakit seperti itu, dia wajib sholat atau tidak? Kenapa nggak wajib sholat? Hah? Kita bicara kepada haidnya atau nifasnya atau istihadahnya. Dia udah masuk nifas atau belum? Kan bayi belum keluar. Saya belum melahirkan saat ini Nggak tahu. Ya. Ini ilmu ya, mungkin tetangga kita, mungkin anak kita, mungkin kerabat kita. Sholat atau tidak? Kalau udah keluar ketuban, pecah ketuban, itu bagian dari nifas. Karena ketuban keluar berarti sudah ada yang pecah dari rahim. Rahimnya berarti udah mulai kebuka dan robek. Keluar darah dari robeknya rahim, namanya nifas, walaupun bayi belum keluar. Jadi Allahu alam, orang yang sudah pada keadaan seperti itu udah gak berdaya, disuruh sholat juga dia udah pasrah, dia gak bisa sholat. Ya, maka karena memang saya beberapa kali dapat WhatsApp, telepon atau orang hubungin, suami ngubungin, Ustadz, suami istri saya belum melahirkan tapi udah keluar darah. Sholat enggak? Maaf. Saya mau bahas yang lebih sedikit yang lebih sering terjadi. Salah satu daripada metode dokter supaya anak muda lahir itu adalah hubungan intim. Pernah dengar metode ini? Ketika melahirkannya pembukaannya sulit, ada beberapa dokter yang menganjurkan hubungan intim karena hubungan intim merangsang untuk mengeluarkan bayi. Cuman kita sekarang bicara secara fikih. Kalau ketuban udah keluar, nifas atau belum? Nifas. Kalau sudah nifas, boleh nggak hubungan intim? Nggak boleh hubungan intim. Hah? Iya, ada beberapa dokter. Sebelum keluar darahnya, dia bukaan 1, belum keluar darahnya, dia hubungan intim untuk merangsang. Boleh. Boleh. Ya, boleh sampai diruqyah. Maka para ulama mengatakan timbul masalah berikutnya, memang benar ternyata hubungan intim dan memberikan sperma kepada wanita hamil itu menyuburkan, paling tidak merangsang. Dan itu sesuai dengan kedokteran. Cuman yang kita jadi masalah tadi, kalau udah pecah ketuban, disuruh dokter hubungan, katakan nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi karena sudah nifas. Allahu alam. Berikutnya. Udah jam 11 kita. Kita mulai jam
10. Sekarang udah jam 11. Lanjut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annal yahuda kanat idha hadatil mar'a fihim lam yuakiluha faqala nabi isna'u kull syai'in illa nikah. Nah, sekarang baru mulai bab yang baru. Kalau tadi udah menyelesaikan bab yang tentang haid, darahnya, membedakan waktunya. Kalau sekarang bagaimana etika dengan wanita yang haid. Dahulu Yahudi, jika perempuannya haid, mereka nggak mau duduk bareng, sampai makan bareng aja nggak mau. Disingkirin perempuannya, taruh di ruangan khusus di rumahnya. Ya seperti itu. Ketika Rasulullah mendengar ini, kata Rasulullah SAW, isna'u kullu syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu. Artinya boleh saja kamu makan bareng, pegang dia, duduk sama dia, illa nikah. Kecuali hubungan intim. Haram. Perempuan haid berhubungan intim dengan laki-laki, hukumnya haram. Kalau si suami pakai dalil, kamu nanti dilaknat malaikat, diajak suami nggak mau. Bilang, kalau nggak haid dalilnya benar, tapi kalau sedang haid ada dalil yang lain. Tidak boleh berhubungan intim ketika haid. Bahkan menurut kedokteran, itu menyebabkan kotor dan penyakit. Jadi haid itu kan kotor, darah yang kotor dari rahim. Ketika dia sudah jadi bayi, darah haid tadi jadi makanan bayi. Ya, itu makanya kata ulama tadi kita kembali. Kenapa orang hamil tidak ada haid? Karena darah haidnya berubah menjadi janin. Besarnya janin, bertumbuhnya janin, itu pengaruh dengan darah atau makanan si ibu tadi. Kembali lagi, darah haid itu darah kotor, maka tidak boleh berhubungan intim ketika sedang haid. Hukumnya haram. Nanti akan disebutkan apa kafarahnya. Sebagian ada menyebutkan kafarah. Tapi kata Rasulullah, isna'u kullu syai', lakukan semuanya boleh, kecuali hubungan intim. Jadi apa aja boleh. Makan bareng boleh, duduk bareng boleh, pegangan boleh, pelukan boleh, itu boleh semuanya. Ya. Cuman dibahas oleh para ulama, kalau dia mendatangi istrinya dalam keadaan haid, tetapi dia tidak sampai hubungan intim jima, tapi sampai keduanya tidak menggunakan pakaian. Kata para ulama, itu hukumnya makruh. Makruh. Karena bahaya bagi dia kalau dia melakukan hal tersebut. Takut khawatir dia nggak bisa ngontrol diri, akhirnya jatuh kepada yang haram. Maka Rasulullah SAW ketika Aisyah itu haid, tetap dia datangi Aisyah, tapi yang nggak dibuka sarungnya. Rasul mendatangi Aisyah. Nah kalau dikatakan kenapa Rasul datangi, kenapa berita itu sampai kabar ke kita, padahal itu privasi banget tuh di kamar berdua dan melakukan. Karena Rasulullah menginginkan menyebarkan ilmu. Ya, terutama mungkin yang pernikah pasangan-pasangan muda. Itu boleh, tapi jangan sampai terbuka sarung. Itu penting. Kalau sampai terbuka sarung, makruh hukumnya. Kalau sampai terjatuh dan dia melakukan, haram hukumnya. Tobat. Itu istighfar kepada Allah dan dia harus bayar tebusan. Boleh. Boleh melakukan itu. Maka Rasulullah mengatakan, isna'u kullu syai'. Maaf ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Hadis ini kalimatnya pendek, tapi semua pertanyaan dijawab dengan kata lakukan segala sesuatu. Kalau ditanya oral seks, isna'u kullu syai', lakukan segala sesuatu. Di ini dan begitu, isna'u kullu syai'. Boleh, yang penting jangan sampai timba masuk sumur. Lewat sumur, dia timba nggak lewat dubur juga haram. Maaf. Bahkan berhubungan lewat dubur dihukumi seperti homoseksual. Walaupun yang didatangi istri, tapi melewat dubur, itu kata para ulama, homoseksual. Luti soghirah. Ini hukumnya seperti homoseksual yang kecil. Haramnya sama, dosa. Itu nggak boleh. Ya, bahkan dia jelas, kedokteran mengatakan, tidak ada kenikmatan bagi wanita
dan pasti kebanyakannya penyakit asalnya dari dubur. Bahkan penelitian dari mana awal pertama kali keluar HIV, ternyata hubungan lelaki dengan lelaki melalui dubur. Karena kan dubur tempat keluarnya kotoran, intisari kotoran itu keluar dari dubur. Ketika dia melakukan itu, maka itu akan menjadi sumber penyakit. Walaupun mereka bilang, enggak, saya mau pakai pengaman biar bersih. Kalau perbuatan sudah dilaknat oleh Allah, pasti laknat itu akan terjadi. Maka tidak boleh, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi kalimat isna'u kullu syai', lakukan segala sesuatu, ini dalil para ulama, membolehkan oral seks. Dalil para ulama. Wa kana Rasulullah SAW ya'murun afat ta'aziru fayubashirin wa ana haid. Kata Aisyah, dahulu Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk bersarung, menggunakan sarung. Lalu dia yubashiruni. Yubashiru ini bersenggama denganku. Wa ana haid, dan ketika itu aku sedang haid. Ini dibolehkan. Ya, Yahudi memutlakkan perempuan kalau haid jangan didekati, jangan diajak makan, diletakkan di tempat yang khusus. Nasrani nggak ada aturan perempuan haid datangi sama kayak perempuan suci. Islam pertengahan. Perempuan haid tidak boleh diajak hubungan intim, tapi boleh disentuh atau dia duduk bersama. Tidak seperti Yahudi. Allahu a'lam. Ya, ini berkaitan dengan hal yang dilarang dan dibolehkan ketika wanita haid. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Fil ladzi ya'ti imra'ata wa hiya haid." Berkaitan dengan wanita yang didatangi suaminya dan dia sedang haid. Apa solusinya? Tobatnya bagaimana? Rasulullah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, yatasaddaqu bidinar aw nisfu dinar. Dia sedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Berapa 1 dinar sekarang? 4 juta lebih ya? 1 dinar sekitar itu ya? Berarti kalau setengah dinar atau 1 dinar, dia bayar 2 juta sampai 4 juta sebagai tebusan ketika mendatangi istri yang haid. Ini hadis diperselisihkan ulama tentang ini apakah ucapan Rasulullah atau ucapan Abdullah bin Abbas. Karena di dalam akhir hadis Ibnu Hajar mengatakan warajjaha ghairuhuma waqfahu. Selain dari mereka berdua, yaitu selain dari Imam Hakim dan Ibnu Qattan, jadi para ulama yang banyak mengatakan hadis ini perkataan Abdullah bin Abbas. Kalau kau datangi istrimu dalam keadaan haid, bayarlah dengan 1 dinar atau setengah dinar sebagai tebusan kafaroh. Ternyata hadis ini perkataan Abdullah bin Abbas. Timbul pertanyaan, kalau ini perkataan Abdullah bin Abbas, bisa nggak diamalkan hukumnya? Sahabat, apakah sahabat berhak memberikan hukum? Maka jawabannya, ini bisa dijadikan hukum. Bukan karena perkataan sahabatnya, tapi Abdullah bin Abbas tidak mungkin tahu hukum kecuali dari Rasulullah. Walaupun lafaz Abdullah bin Abbas, tapi ilmunya sangat mungkin besar dia ambil dari Rasulullah SAW. Jadi dengan ini sebagian ulama berdalil kafaroh atau tebusan atau fidyah atau bahasa kalau haji dan umroh dam. Nah, dam itu kan darah sebenarnya. Untuk orang yang mendatangi istri yang sedang haid, bayar 1 dinar. Bagaimana kalau si suaminya kaya raya? 1 dinar bagi dia gampang. 6 hari dikali 1 dinar, dia bisa bayar. Sengaja dia datengin dan dia sudah siapkan 6 dinar setiap bulan. Ya
umpamanya, ini kan kita bicara umpamanya. Karena kalau ada dosa yang bisa ditebus, akan ada orang yang mampu nebus karena masalahnya uang. Jangankan itu, ketika bermasalah mendatangi istri di Ramadan, hukumannya apa? Puasa. Kalau nggak mampu, ada orang yang mampu bebasin budak. Budaknya ada ratusan. Tapi dia sengaja ngedatangin istrinya di Ramadan, karena bagi dia ngebebasin budak satu gampang. Boleh nggak dia sengaja dengan senang hati mendatangi istrinya dan bayar dengan satu bebaskan budak? Atau bolehkah dia dengan sengaja senang hati mendatangi istrinya yang haid, karena bagi dia bayar 1 dinar itu murah? Hah? Itu yang ditanya. Tidak boleh. Tapi kenapa boleh dibayar 1 dinar? Ketika kau kepleset. Yang namanya kepleset itu nggak sengaja, terus-terusan sengaja, bukan kepleset. Jadi nggak boleh. Nanti kalau kita katakan boleh, akhirnya banyak orang kaya yang bergampang-gampangan. Bergampang-gampangan, gak apa-apa, nanti di ini aja dibayar aja, nggak boleh, ya. Ini pertama hadisnya bukan sampai ucapan Rasulullah. Ini ucapannya Abdullah bin Abbas. Hukumnya walaupun mungkin hukumnya sampai ke Rasulullah, bukan berarti bergampang-gampangan untuk melakukan hal tersebut. Itu tetap tidak dibolehkan. Pertanyaan berikutnya, yang dikatakan di sini sedekah 1 dinar, siapa yang wajib sedekah? Si perempuan atau si laki-laki? Hah? Masa bagi 2? Maaf, kalau si perempuannya menikmati? Masing-masing 1 dinar. Ya. Maka perbuatannya cukup diwakili oleh salah satu. Salah satu membayar 1 dinar, mudah-mudahan menggugurkan dosa. Tetap dengan catatan dia harus menyesal. Jangan seperti orang kaya tadi, 1 dinar gampang, besok lakukan lagi. Nggak ada penyesalan. Allah bukan pengen dinarnya, tapi Allah mau melihat ketaatan dan ketakwaan kita. Ya, Allahu a'lam. Berikutnya, atau kita cukupkan, ada yang bertanya sampai setengah 12 ini. Jadi sekarang 11 lewat 15, mungkin waktu 15 menit untuk bertanya. Silahkan. Ustadz bilang darah haid itu kan najis ya? Darah haid najis, darah istihadah najis, darah nifas najis. Ya, terus kalau misalnya anak kadang-kadang dia pas ketika lagi haid nembus ke Pakaiannya, ke ya, tempat tidur gitu ke tempat loh. tidur, ke Itu, pakaiannya. terus ketika dibersihkan tapi masih ada nodanya, terus nggak Oke. hilang-hilang gitu, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Oke. Ya, maka jawabannya, ya, jawabannya bagaimana? Ada hadis. Aisyah pun mengalami yang sama. Karena Aisyah punya kain, kainnya kena darah haid. Kata Rasulullah, yakfiki antaksili, cukup kau cuci, kemudian tafruki, kau kerok sedikit. Jadi kalau kita disikat lah mungkin ya, disikat gitu ya. La yadurruki atharuh, adapun bekasnya yang setelah kau cuci dan kau sikat, kau kerik, la yadurruki, tidak mengapa, dikasih dispensasi sama Rasulullah SAW. Kan udah ada pembalut ya. Jadi anak kita sebenarnya tidurnya udah pakai pembalut, jadi dia nggak tahu tembus. Tapi ketika taunya udah 2-3 hari gitu loh, di tempat tidur ternyata tembus gitu loh, Ustaz. Jadi kan selama ini kan dia tidur kena najis itu dong, Ustaz ya? Tidak. Kenapa tidak? Karena najisnya cuma diseprai. Ketika dia tidur, najisnya tidak berpindah. Jadi dia tidak najis. Terkena najis iya. Apakah zat najisnya pindah ke baju dia? Tidak. Kapan zat najis terpindah? Ketika betul-betul zatnya, warnanya, baunya pindah ke kita. Contoh begini.
anjing menjilat tangan teman kita. Tangan teman kita dia ngasih makan anjing, dijilat sama anjing. Tapi udah kering nih tangan. Belum dia cuci dengan pasir, belum. Udah kering dia tangan. Salaman sama kita. Salaman pasti kita nempel sama dia. Pertanyaannya, tangan kita jadi najis nggak? Dia belum pakai pasir. Najis nggak? Najisnya pindah nggak? Tidak. Kecuali ketika dia baru dijilat, masih basah, dia salaman sama kita, liur anjing nggak pindah ke kita. Najis nggak? Najis. Sama seperti darah haid tadi, udah kering disepre, kita tidurin, tapi darahnya nggak pindah ke baju kita. Baju kita najis nggak? Enggak. Karena zat najisnya nggak pindah. Ada lagi yang lain? Silahkan. Silahkan Ibu. Sebentar Ibu. Ya. Yang baju kuning, yang jilbab kuning. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya, misalnya udah masuk waktu duhur, terus kita lagi ngerjain sesuatu, kita kerjain dulu, selesaiin itu pekerjaan. Pas kita udah kelar pekerjaannya, kita mau sholat, ternyata kita haid. Oke. Apakah karena kita kan udah membuang waktu ya sedikit? Apakah kita harus ganti kalau misalnya kita udah sholat yang terlewat tadi zuhur itu, atau gimana itu Ustaz? Assalamualaikum. Kita zuhur, masuk azan, belum sholat, masih pengen ngerjain selesai kerjaan. Udah selesai kerjaan jam 2 siang, baru mau sholat. Begitu wudhu, masuk kamar mandi, ternyata haid. Berarti ada waktu dari jam 12 sampai jam 2 yang harusnya kita bisa sholat, kita nggak sholat. Apakah wajib diqadha sholat kita? Allahu alam, tidak wajib. Saya berpendapat dengan hal tersebut. Kenapa? Karena dia sudah haid. Bukan dia sengaja, dia pun nggak tahu. Dia nggak tahu. Kalau dibilang kamu salah, apakah salah perempuan sholat jam 2 siang? Dosa nggak perempuan sholat jam 2 siang? Di luar haid ya, dosa nggak? Enggak. Dia nggak melakukan suatu dosa, kenapa dia disalahkan? Kalau hari-hari biasa, zuhur jam 12, dia sholat zuhur jam 2, dosa nggak dia? Enggak, cuman kurang afdol, kan begitu? Afdolnya disegerakan waktu sholat. Ketika dia melakukan sesuatu yang nggak salah, lalu dia harus bertanggung jawab dengan sesuatu yang di luar kemampuan dia, itu kurang tepat. Maka tidak ada kewajiban bagi dia mengqadha. Sama seperti hal ini, dia sucinya asar. Asar dan zuhur waktunya satu nggak? Boleh digabung nggak? Boleh. Ketika dia sucinya asar, dia mandi waktu asar, apakah wajib dia mengqadha zuhur? Hah? Tidak. Ada yang berpendapat wajib qadha zuhur karena kada waktu zuhur sama waktu asar satu. Kita bilang itu pendapat yang lemah. Karena waktu zuhur sudah habis, sekarang waktu asar. Mana dalil kamu mewajibkan jamak karena haid? Kan nggak ada dalil jamak waktu haid, ya kan? Kecuali dia sebenarnya udah suci waktu zuhur, tapi ketika dia di waktu zuhur suci masih di jalan, mau mandi susah, pakaian masih kotor, pulang ke rumah, azan asar, mandi suci dulu, gimana zuhurnya? Dia tahu zuhur dia udah suci. Jam 2 dia udah suci nih. Dia tahu dia suci. Tapi karena dia di jalan nggak sempat mandi, nggak ada tempat mandi, dan juga pakaian dia nggak diganti. Pulang ke rumah, ternyata dari jam 2 pulang ke rumahnya asar. Asar baru sempat mandi. Ketika dia sholat apa dia? Zuhur dan asar dijamak. Karena sucinya di waktu zuhur. Kalau keadaan yang pertama tadi, sucinya di waktu asar, nggak perlu zuhur ditarik. Udah lewat waktunya. Ya, itu berkaitan dengan sholat yang ditanyakan tadi.
Bagaimana kalau dia tiba-tiba haid sementara ada waktu? Silakan Ibu yang pojok tadi. Ya, terima kasih Ustadz. Saya mau menanyakan, saya pernah dapet apa ya? Saya nggak ngerti ini apa, tapi ada yang mengatakan kalau kita ada orang yang baru melahirkan kan nifas, itu kita kunjungin dia karena doanya kabul katanya. Dikabulkan. Iya, lebih Oke. banyak dikabulkan. Hmm. Karena nifas itu ya ibarat dia baru berjihad gitu Ustaz. Benar nggak itu Ustaz? Oke. Apakah orang nifas doanya dikabulkan? Jadi begini. Kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit dianjurkan tidak? Bahkan kalau kita jenguk orang sakit, malaikat mendoakan kita agar doa kita atau agar dosa kita digugurkan. Itu keutamaan orang menjenguk orang sakit. Dan menjenguk orang sakit, doa dikabulkan. Ada saatnya doa dikabulkan. Maka etika, adab, jenguk orang sakit jangan ngomong jelek. Kayaknya mati nih dia. Jangan, udah jangan. Jangan ngomong begitu kalau orangnya. Jangan. Karena ketika menjenguk, ini kita menjenguk sakit secara umum ya, itu ada doa mustajab di situ. Kita doa sendiri, dia pun doa. Apalagi kita doakan berkaitan dengan dia. Semoga sembuh, lekas sembuh, Allah angkat derajat, Allah gugurkan dosa. Boleh juga. Dijabah juga. Karena malaikat di situ pun sedang mendoakan untuk kita, gara-gara kita ngejenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit dalam Islam itu pahala besar. Padahal faedahnya untuk kita. Jadi kita kalau menjenguk orang sakit itu untungnya buat yang dijenguk atau untuk kita sih? Sebenarnya untuk kita. Kita dapat pahala, dosa kita digugurkan, doa kita mustajab, kita dapat nasihat, ya Allah. Ternyata saya dikasih nikmat sama Allah. Kan begitu? Ya. Dari hal ini mungkin sebagian orang mengkiaskan orang nifas juga orang sakit. Ya memang pasti dia sakit juga, nggak mungkin dia nggak sakit. Baik dia yang sesar atau dia yang normal. Yang sesar apalagi sakitnya 2 hari setelahnya itu. Ketika hilang biusnya baru dia sakit, itu luar biasa sakitnya. Iya, maka itu mungkinkah ada dalil spesifik nggak tentang orang yang nifas itu doanya mustajab? Kalau dalil spesifik saya nggak tahu, tapi kalau dalil orang sakit yang dijenguk ada. Secara umum, maka orang yang nifas, orang yang sesar, kita yakini pun pasti dia sakit. Seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Mandi orang haid itu sebenarnya seperti mandi junub. Coba praktekin. Pertama, adabnya bersihkan kemaluan. Itu yang pertama. Bersihkan kemaluan. Kemudian cuci tangan. Kemudian wudhu. Kalau mau wudhu dulu. Wudhu tangan seperti wudhu sholat kecuali kaki nanti belakangan. Setelah itu basahkan kepala. Kepala tetap harus sampai akar rambut. Maka tangan dimasukkan di sela-sela rambut. Walaupun kepangan nggak dibuka nggak apa-apa. Yang jelas jari-jari masuk ke sela-sela rambut. Setelah itu yang kanan, setelah yang kanan, yang kiri. Kalau sudah kanan kiri, 1 kali mandi. Seluruh badan kena sudah cukup dikatakan pembatal dari mandi haid. Ya. Kalau dia mau 3 kali, baik. Kanan lagi, kemudian kiri, kanan lagi, kemudian kiri. Dan baik juga mentadlik. Jadi seperti begini kan, air ke badan semuanya. Lah kalau kita sekarang kan pasti sabunan. Jadi sabunan itu kan mengenakan seluruh badan.
Tapi sabun bukan jadi syarat. Sampo bukan jadi syarat. Yang syarat itu mengenakan air ke seluruh badan. Jadi kalau nggak ada sampo, saya nggak mandi junub, kenapa belum ada sampo? Enggak, sampo nggak wajib. Nggak wajib. Nggak wajib sampoan. Tapi wajib mengenakan air ke kepala. Seperti itu. Jadi mandinya seperti mandi junub. Selesai, kemudian dia bersihkan kakinya, siram kaki, maka dia sudah dianggap mandi dan wudhu. Boleh langsung sholat walaupun gak wudhu lagi. Seperti itu. Cuman masalah nih, saya lupa satu masalah. Allah berfirman dalam Al-Quran ketika berkaitan dengan wanita haid, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati perempuan yang haid sampai dia suci. Maksud ayat ini adalah jangan hubungan dengan perempuan haid sampai dia suci. Kapan perempuan haid dikatakan suci? Itu wala taqrabuhunna, ini maksudnya jangan berhubungan intim. Tapi kalau tidak berhubungan intim boleh saja mendekatinya. Yang maksudnya di sini jangan berhubungan intim, sampai kapan jangan berhubungan intim? Dia udah berhenti nih. Dia haid biasa 8 hari. Hari ke-8 udah berhenti, fleknya udah kelihatan, ada juga kuningnya kelihatan seperti ingus. Yakin gak dia berhenti? Berhenti, yakin dia berhenti. Lalu suaminya langsung mau datengin dia, boleh gak? Itu dia jawabannya, mandi dulu. Walaupun udah suci, dia tetap harus mandi dulu. Kalau sholat jelas harus mandi dulu, karena mandi merupakan hadas besar. Ternyata hubungan intim juga tidak boleh dilakukan, kecuali si perempuan mandi dulu. Ya, dan ini hikmah juga. Pasti kalau... Kalau lupa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jadikan kami dosa sesuatu kami lupa atau kami salah. Lupa itu enggak salah, yang salah itu belagak lupa. Itu salah. Cukup sampai di sini? Satu lagi, silakan Ibu belakang. Ya. Enggak apa-apa, yang penting seluruh anggota badan sudah kena. Iya, jadi akhir kaki disiram lagi itu jika wudhunya tadi belum basuh kaki. Jadi ada cara gimana? Satu, wudhunya setengah jadi, kakinya belum. Udah setengah jadi wudhu, langsung mandi. Selesai mandi, kakinya jangan lupa. Yang kedua, full langsung wudhu dulu, habis bersihin kemaluan. Boleh. Boleh. Yang ketiga, mandi dulu full, habis itu wudhu. Boleh. Yang keempat, dia mandi sambil niat wudhu dan gak wudhu lagi. Boleh. 4 cara, 4-empatnya boleh bagi orang yang bersuci. Langsung mandi dengan niat wudhu. Boleh. Ya, seperti itu. Allahu alam, yang pasti semua anggota badan harus terkena air. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah, dengan memberikan kode 300 di belakangnya, contoh, Rp10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.